Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, amma ba'du. Untuk lesanipun sesepuh dan abin sepuh wabil akhos syaikhina murabiruhuna Syekh Syamsuddin sahibal karamah atalallahu umrah wa abqa wujudah wa matta'ana bi ulumihi an-nafi'ah, amin ya rabbal. Saya sangat bangga dan terima kasih sudah 4 malam ini insya Allah saya bisa bertempat di sini. Saya nuwun sewu nita hadus binikmah mondok beberapa tahun dan teman-teman saya pun mondok beberapa tahun. Kalau masa-masa kayak gini ini memang para ulama, para alim membutuhkan orang-orang yang ahli kayak gini. Kemarin saya bilang di depan beliau, orang alim kita banyak, orang baca Fathul Mu'in banyak, Fathul Wahab banyak, orang hafid pun banyak. Tapi ada masalah tidak seperti Syekh Syamsuddin ini. Ini kalau namanya bukan cuman hanya Ustadz Gus, tapi Syekh. Saya tahu ketika seorang alim di depan Bib Lutfi. Bib Lutfi ngendikan orang ini bukan sekedar cuman Ustadz, bukan, tapi benar Syekh yang ilmunya benar-benar mumpuni nabahut dalam urusan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ya nuwun sewu Syekh ya. Saya bikin pesantren sudah lama. Tapi santri saya gila, saya bingung tambani opo iki. Diwacaake Yasin malah maca yes. Bingung saya ini. Loh kamu itu bagaimana? Saya dongani maca yes, kurang panjang jenengan. Loh, saya kiai ditunjukkan. Tadi ada seorang dari mana? Saya Syamsuddin tidak tahu siapa, dari mana kamu, malah aneh. Karena banget ikhlasnya sehingga doa beliau itu mustajab. Alhamdulillah. Dari mana Pak jenengan? Ini kan aneh. Kalau jenengan kan karena tidak kenal tidak sayang ya. Tapi tidak, seorang musibah didoa tidak tahu siapa namanya, dari mana orangnya. Terketuk hati saya ini. Kalau saya tidak kenal tidak mungkin. Ngapain orang gitu tuh kenal dak, apalagi ngobati, apalagi ini ndak. Saya Syamsuddin ini bisa diambil pelajaran. Saya menolong orang itu, setiap saya tolong pasti dia tanya dari mana, bagaimana keadaannya. Ini ndak, sekali ada orang musibah didatangi, didoa sekaligus Allahumma brok alhamdulillah. Doa ndak sembarang orang. Sekali doa aku bisa berdiri kan aneh ya. Saya itu kalau baca Quran seminggu khatam, tapi tidak semujarab ini. Ini saya bicara aja aneh. Kemarin anak-anak saya yang mondok dari Sarang, dari Turki, dari Rusia, dari Mesir. Bagaimana Pak Syekh Syamsuddin Pak? Bilangnya Syekh. Masya Allah. Karena tahu kelebihan beliau. Beliau tahu tentang keadaan, keikhlasan beliau, kesabaran beliau. Maka tadi sudah bilangkan berulang-ulang, apabila kita mendengar orang mencerca, tidak perlu kita agape. Maka kalau orang-orang ahli syair itu, idza nataqas safiu fala tujibuhu wa khairum min ibadi sukutu. Apabila orang bodoh mesti kalau bicara menyakitkan orang. Orang bodoh itu kalau bicara menyakitkan orang. Sekali ada orang kalau ngopain ke orang lain, jangan kau perhatikan. Fala tujibuhu min ibad. Jangan kau jawab orang itu. Dalam Al-Qur'annya fa'arid anil jahilin. Orang yang menyakiti hati orang dia orang bodoh. Kalau dia orang alim mesti bicaranya halus. Tadi motivasi beliau sangat mengena. Yang walaupun beliau bahasa Jawa cukup mengena. Saya ingat ketika Mbah Soleh Darat, beliau seorang wali yang punya karomah besar sekali. Kalau mengajar kayak gitu itu bahasa Jawa sebentar aja bahasa Jawa. Kalau saya enggak, banyak macam-macam dalil karena kebiasaan. Ya saya tuh heran beliau itu. Masya Allah. Bicaranya mengena sekali. Sedikit pun tidak ada yang menyimpang dengan agama. Kemarin ketika saya dikonsultasi sama itu, kameramen tahu apa itu ya, saya itu orang desa, ada pengalaman itu. Kalau saya menentangkan sikapnya Syekh Syamsuddin itu, Masya Allah kayak gitu. Rasul dipuji oleh Allah karena sabarnya. Satu ketika Rasulullah itu kan sudah, siapa yang tidak tahu Rasulullah?
Setiap makhluk harus mengagungkan Rasulullah. Saya pernah dulu debat dengan Pak Amin Rais, dengan Pak Haidar Nasir, tokoh Muhammadiyah. Di Parasan dipanggil, satu-satunya NU yang saya. Ini tidak perlu panjang kita ceritakan lah. Ini saya bicara tentang Syekh Syahruddin yang sangat tertarik dan saya heran. Banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ini contoh konkret tadi apabila kita menghadapi punya santri bingung, ikut bingung. Tetangga saya bingung malah bingung lagi. Kan tidak punya ilmu yang seperti beliaunya. Coba sekarang tadi, jenengan perso piyambak. Dari mana tadi ya? Pasuruan saya tanya ya. Dia sakit kayak gitu. Sebelum dia sakit belum diobati tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu. Setelah diobati beliau cuman berkat la ilaha illallah bangkit dan beliau bisa wudhu sholat. Betapa pahalanya kayak gini. Nggih mboten Pak kinten Pak. Nak sing ndonga kula mencret malaikat malah guyu Allah petingkah ora bakatmu ngoten niki pripun nggih. Niki bicara kenyataan. Kalau saya rengke-rengke dugeng niki idam. Nuwun sewu kula menika nggih nate sowan tengene Pak Ujang Bustami. Ngene GNS. Nate ngene Mbah Sin Hanan. Satu orang itu senang tuh, saya mondok udah bisa gitu ya. Saya mondok di ini Kiai Zahal Mahfud, tokoh NU Indonesia PBN itu 7 tahun dulu. Mondok di Mbah Arwani Kudus, mondok 7 tahun. Di sana lagi 7 tahun. Doa aku tidak mandi blas. Apabila ada orang gila saya bacaan Quran malah tertawa. Kan aneh yo. Kan aneh iki. Saya introspeksi terus ini. Maka bahasa di sini beliau bicara dengan saya, Pak Kang Humaidi kamu di sini saja. 40 hari puasa terus. Insya Allah saya siap. Sehingga nanti saya pulang walaupun tidak seperti beliau minimal lah kecipratan ilmu beliau. Alhamdulillah. Karena kalau beliau saya amati tidak cuman hanya torekoh syariat, torekoh hakikat. Namun sewu ini dibangga-banggakan ke Ibu Lidadaya. Itu dibangga-banggakan ya saya tidak berani. Karena panjang sholatnya bagaimana? Jangan bangga. Dalam Islam ada ma'unah, ada karomah, ada mukjizah. Lah saya sampeyan mboten kalau tidak jamaah dicatat. Tadi Mas siapa itu namanya Murdani itu nyarti jamaah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kalau instruksi dari beliau Syekh Samyuddin itu ya. Inilah yang diberi, ini namanya syariat. Kalau syariatnya kuat, atau hakikat, ya temu hakikatnya ini. Doanya mustajab itu hakikat. Lah saya itu tiap saat doa dan doa dan doa tidak mati sama sekali ya. Maka saya lari ke sini ini, biar ketularan lah. Walaupun ludah-ludah beliau, kencing beliau saya siap, apa kan saya siap. Penting ketularan gitu ya Pak ya. Itu dari Qatar ke sini kok. Saya sering tanya-tanya, kok sini ada Masya Allah. Ya tertarik dengan apanya? Keikhlasannya, kesabarannya. Yang membuahkan hasil mustajab. Di Quran Allah mastajib doana, saya doa tiap saat itu. Allah mastajib doana, wasfi mardona, warham mautana, wasahih al-sadana, ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, kucurkan rahmat para arwah yang meninggal ya Allah, berilah kesembuhan lingkungan kami. Beberapa tahun tidak ada yang sembuh-sembuh, malah saya dipa itu kalau dongrak mati belas. Ya enggak lagi, ini kenyataan loh. Ini kenyataan. Ini kan dia karena hakikatnya tadi sudah riadohnya kayak gitu. Beberapa tahun enggak pernah tidur malam, Masya Allah. Kalau kita enggak tidur malam terus, tapi kalau bangun malah kencing tidur lagi. Ya enggak Pak? Ini yang perlu kita tiru. Semoga saja kita sendiri pribadi di sini walaupun cuman berempat hari ini ketularan beliau sedikit pun bisa ketularan. Memang saya itu dulu punya pesantren. 2001 saya bikin pesantren. Pesantren dulu pernah ada 150, sekarang habis santrinya. Saya lari ke sini. Ya bukan berarti santri kebanggaan, kalau bisa kan usia saya sudah 62 tahun. Kanjeng Nabi bersabda, hasadu umri ummati min sittina ila sab'i sanah. Biasanya jatah umur umatku ku swidak tekan 70 tahun. Lah kula mun swidak kali kok. Jatahe 70 kok nggih Pak nggih. Nah kula mati pripun benjang. Nggih nggih. Nah niki umure jen enom. Ilmune kuwata, baru kan rika.
Kalau meh pecah benjang anak betul gak ada ilmu, murid kathah pripun? Murid tunggal atus. Saya tuh ambil hikmah saja pokoknya. Kelebihan beliau tidak bisa ukur nalar kami. Walaupun apal kitab Alfiyah, tapi kalau doanya berkah gimana lagi? Istajib doana ya Allah wasfi mardona. Tiap saat aja wasfi mardona ya sembuhkan penyakit kami nangis. Barham mautana mati jaya. Terus yang sohi ajsadana ternyata masih kayak gini terus karena riadonya belum. Mungkin kalau sudah beliau nanti mengarahkan motivasi kayak gitu, kita bisa mengamalkan insya Allah. Walaupun tidak semuanya sedikit pun nanti ketularan semoga-moga amin ya robbal. Paham ya Bu kira-kira ya? Paham ya? Saya sangat terpaham. Saya tuh dipanggil beliau kemarin tuh, yang kiai kamu, masya Allah. Saya kok kiai itu apa? Kok dipandang beliau kan aneh itu ya. Kalau dipandang Pak ini ya macam, kalau beliau kan tidak layak saya jadi kiai itu. Ya saya banget dalam hati, saya kok dipanggil kiai oleh beliaunya. Karena dia manfaatnya besar ini. Setiap orang namanya membicarakan beliau. Berarti kalau diukur ada orang 1 juta yang menjadikan beliau cuma jelek yang cuma sedikit, bicara beliau itu baik semuanya. Kalau tidak, saya tidak ke sini. Dan saya ngajak-ngajak. Nuwun sewu saya dulu pernah ke sini tahun berapa ya? 2 tahun yang lewat mungkin. Adminnya masih ke sana sama kepala SMP dan SMK. Karena banyaknya orang, masya Allah. Heran orang ini doanya apa ya? Mobil tuh ratusan. Di tamu tidak bisa dilewati. Doa kayak begini gimana? Saya tamu 1 tidak pernah tiap 1 bulan. Ini tiap hari tamu kok datang ribuan tamu. Kalau jenengan ini kan tidak sembarangan orang sih Pak. Kesini kok tidak kodok Allah tidak mungkin ya Pak ya. Saya itu tiap 1 bulan cari tamu tidak ada. Buat tamu ini Gusti Allah blas. Ini namanya orang yang disenangi oleh Allah, senangi masyarakat, senangi umatnya Pak nggih. Tanda-tanda ini sifat rahmannya Allah, dia orang kekasih Allah. Begitu pula kita datang ke sini semoga keturunan beliaunya. Ya Pak ya, ya Bu ya. Semoga yang kita harapkan, apa yang tadi diatakan sesuai dengan permintaan kita. Lumantar Syekh Samsuddin katakan. Nek Quran ada ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wabtahu ilaihil wasilata. He wong sing takwa wasilah. Lah wasilah niku rantaran. Aku dong ora mandi-mandian lewat Syekh kan mandi iki pripun? Alhamdulillah. Banyak bodohku sepi lewat Syekh niki modok kebak alhamdulillah. Aku mati bodohku kabeh aku mati. Kula sering ngoten saya. Aku nek nggih pancen biaya donya mboten kula harapaken. Pancen aku nak mati dikurumuni santri pirang-pirang, kula pesen kali anak kula nang, ambil nak mati di mangkom kene-kene Jumat esuk engko bocah digiring kabeh diwaca Yasin. Peng 3 tapi ambekan, orang ambekan malah mati. Saya ngapal Quran, maca Quran. Kula ngoten saya ngarep kula niku. Nggih alhamdulillah niku mugi-mugi sebab kula tadi iki saya nggih. Niki kula nggih gumun, mugi-mugi kula bejang insyaallah mboten dangu malih. Kula insyaallah niki malih. Kula gak ada peristiwa macam-macam. Kuatam kula gak ada adik niku riyen sekolah ten Timur Tengah, beasiswa. Piyambakipun dherek nikah malah otake benjang kula panjang mantep niku. Niki kula pertimbangkan di antara kini Syekh Samsuddin yang paling cocok kula. Kathah ingkang bukti. Ngoten nggih Pak nggih. Mekaten atur kawula mboten dangu-dangu mesti kathah klintunipun. Sing kiraan kula nyuwunkan sak kathah yang penting kula berkah Syekh Samsuddin nggih. Panjang yuswanipun, berkah umuripun, berkah rezekinipun, berkah muridipun. Sing tangga-tangga seneng engarian gedeng mugi-mugi ketutupan dening Allah ya seneng dumateng Syekh Samsuddin. Semakin melonjak ya Allah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun sewu Syekh Samsuddin nggih, insyaallah.